Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, sahabat tani, alhamdulillah di kesempatan hari ini kembali kami akan melakukan penanaman rumput odot. Penanaman rumput odot ini dilakukan di Gunung Kali, tepatnya di Dusun Tabodok. Alhamdulillah, area penanaman rumput odot ini sekali lagi adalah di area perbukitan atau di daerah dengan topografi tanah di kemiringan yang telah kami sampaikan. Ternyata pertumbuhannya sangat luar biasa. Nah, ini adalah sebagian bibit rumput odot yang sudah kami siapkan. Jadi rumput odot ini ada 3 cara untuk pengambilan bibit. Ini salah satu caranya. Jadi panjangnya ini kurang lebih 75 cm, tapi kemudian kami melakukan pemotongan seperti ini, kurang lebih 1 jengkal atau kurang lebih 25 cm untuk setiap satu potong stek dari rumput odot ini. Nah, penanaman dari bibit rumput odot ini karena kebetulan lokasi yang kami tanam ini sudah terdapat berbagai macam tanaman. Ada cengkeh, ada tanaman kopi, ada kelapa, ada pisang. Bahkan ini boleh dikata di bawah pepohonan yang cukup rimbun. Tapi alhamdulillah, meskipun dalam kondisi seperti ini, ternyata rumput odot tetap tumbuh dengan baik. Nah, sehingga dengan lokasi yang sudah ada tanaman-tanaman lainnya seperti ini, artinya lokasi ini tidak persis persegi 4. Sehingga kami hanya menyesuaikan di mana ada tempat-tempat yang kosong yang memungkinkan untuk diisi dengan tanaman rumput odot ini. Itu yang kami semakkan. Kondisinya seperti ini, tidak persis persegi 4 dan tidak perlu lagi dibuatkan bedengan atau guludan, tetapi cukup digali dengan kedalaman kurang lebih 20-25 cm. Nah, kalau kita memiliki stok bibit rumput odot yang banyak, maka untuk setiap lubangnya ini bisa diisi 3 sampai dengan 4 stek seperti ini. 1, 2, 3. Ini saya ulangi, 1, 2, 3, 4. Tetapi pengalaman kami ketika awal-awal menanam, karena bibit rumput odot yang kami miliki sangat terbatas, hanya kurang lebih 30 stek, sehingga untuk satu lubang kami hanya isi dengan 1 stek seperti ini. Ternyata dari 1 stek ini tumbuh berkembang luar biasa, anakannya luar biasa. Nah, tapi karena saat ini kami memiliki bibit rumput odot yang alhamdulillah boleh dikata sudah cukup, maka penanaman ini kami lakukan dengan stek 4 seperti ini. Nah, dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat ini. Nah, di galian ini kami sudah gali dengan menggunakan cangkul atau bisa juga dengan menggunakan skop. Kemudian di galian-galian ini bisa dilihat ada galian-galian yang sudah dibuat ini. Setelah kita masukkan bibit rumput odotnya, tinggal ditimbun sedikit saja. Penimbunannya tidak perlu terlalu dalam atau tidak perlu tebal tanah untuk penimbunnya. Ini tujuannya insya Allah untuk memudahkan tumbuhnya tunas-tunas. Dari sini lihat tunasnya ini kelihatan cukup banyak. Insya Allah dengan demikian tunas-tunas yang akan tumbuh ini akan bisa tumbuh atau keluar dengan mudah. Nah, diusahakan, mohon maaf ini sahabat tani, sahabat ternak sekalian, sekali lagi kami tidak bermaksud menggurui, ini hanya sekedar berbagi pengalaman kami yang sudah kurang lebih 3 tahun ini mencoba menanam rumput odot ini di galian yang kurang lebih 20 sampai dengan 25 cm tadi. Ini idealnya jangan ditutupi dengan tanah secara keseluruhan, masih disisakan kurang lebih mungkin 5 cm dari permukaan tanah aslinya. Jadi lubangnya ini masih tetap kelihatan kosong seperti ini, kurang lebih 5 cm. Tujuannya sahabat sekalian adalah insya Allah ketika rumput odot ini sudah tumbuh, dia dalam waktu kurang lebih 3 bulan ini sudah akan rimbun. Bisa dilihat nanti ada di bagian bawah. Sudah tumbuh dengan rimbunnya, anakannya sudah berpuluh-puluh anakan yang tumbuh dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu kurang lebihnya adalah waktu panen pertama. Jadi waktu panen pertama.
Dalam usia 3 bulan sudah bisa kita panen pertama. Ketika dilakukan pemanenan pertama, cara pemanenannya di mana batangnya harus dipapas benar, rata dengan tanah, dengan permukaan tanah. Maka setelah itu, agar rumput odot ini bisa tetap tumbuh dengan baik dan berkembang dengan jauh lebih maksimal lagi, setelah itu insya Allah sisa-sisa tanah setelah dipapas tadi, setelah dipanen, sisa-sisa tanah yang ada di sekitaran ini, setelah selesai dipapas, kita bisa ambil tanah, ditimbun lagi. Tujuannya apa? Bekas pemotongan tadi ini, bekas yang sudah kita panen nanti, insya Allah dengan ditutupi tanah yang masih kosong tadi, kita timbun lagi dengan tanah, maka tunas-tunas baru akan bermunculan langsung dari dalam tanah. Tunas yang bermunculan dari dalam tanah ini bisa berlipat-lipat. Pada panen pertama mungkin hanya kurang lebih ada 20 sampai dengan 30 anakan yang bisa kita panen untuk diberikan pakan ke ternak kita, sapi atau kambing. Tapi setelah dipanen, panen pertama, insya Allah anakannya sudah bisa berlipat 2 sampai 3 kali, atau sampai kurang lebih 50, bahkan sampai lebih dari 50 anakan. Dengan demikian, semakin banyak anakan, semakin rimbun, maka artinya ketersediaan pakan bagi ternak kita akan semakin maksimal, semakin banyak pula. Nah, maka ini semua keberhasilan kita dalam membudidayakan, dalam menanam rumput odot ini, tujuannya adalah bagaimana agar anakannya banyak, kemudian tumbuhnya juga tetap baik, maksimal, meskipun berpuluh-puluh kali bahkan beratus-ratus kali dipanen, sekali tanam tapi berkali-kali dipanen. Intinya adalah dari proses penanaman awal seperti ini. Apabila kita tidak tepat atau kurang baik dalam proses penanaman awal, maka pertumbuhan selanjutnya juga itu tidak akan semaksimal atau tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Nah, baik. Oh ya, satu hal yang saya lupa tadi, sahabat ternak, sahabat tani, bibit atau stek yang ditanam ini jangan seluruhnya juga ditutupi. Jadi kurang lebih 3/4-nya, ya 3/4-nya ditutupi dengan tanah, masih 1/4-nya disisahkan sehingga tetap posisinya berada di permukaan tanah atau tetap kelihatan seperti ini. Ini. Setelah itu ditutupi, jangan ditutupi semua. Ini jangan terlalu tebal tanah penutupnya, disisahkan ini kurang lebih 1/4-nya masih tetap kelihatan. Ini kelihatan ini, bisa kelihatan ini ya, sahabat ternak, sahabat tani, bisa kelihatan. Insya Allah ini akan menjadi cikal awal tumbuhnya tunas. Jadi tunas yang lebih awal keluar adalah tunas yang sudah memang berada di permukaan tanah seperti ini, permukaan lubang. Nanti insya Allah setelah tumbuh ini, pada fase berikutnya kurang lebih 3 atau 4 pekan, maka akan bermunculan tunas dari dalam tanah yang tadinya kita tutupi dengan tanah ini. Seperti itu. Saya tambahkan lagi sedikit, stek yang sudah dipotong tadi ini, sebagai saya sampaikan, jangan ditutupi 100% atau kurang lebih 1/4-nya disisakan, tetapi jangan sampai terlalu panjang yang seperti ini. Ini kan saya contohkan, ini permukaan tanah. Nah, jangan sampai terlalu panjang seperti ini, kemudian ditimbun dengan tanah seperti ini, terus terlalu panjang yang muncul di permukaan seperti ini. Ini justru pertumbuhannya tidak akan baik ini. Kenapa tidak bagus pertumbuhannya? Karena tunas-tunas yang akan bermunculan sebentar nanti, ini pasti tunas yang ada di permukaan tanah, yang ada di permukaan tanah tadi ini. Nah, kalau ini yang tumbuh, ini kurang bagus pertumbuhannya. Tetapi yang saya maksudkan tadi tetap disisahkan adalah diusahakan yang tersisa di permukaan tanah, makanya kemiringannya juga perlu diperhatikan, sehingga yang tersisa ini betul-betul rata dengan permukaan tanah seperti ini. Ini tanah, ini ujung dari stek, rata dengan tanah seperti ini. Jangan seperti tadi.
lebih panjang ke bagian atasnya atau menjulur ke atas. Nah, tetap ada yang di bagian luar di permukaan tanah, tidak ditutupi tetapi rata dengan tanah tadi ini, rata. Nah, tujuannya apa? Insya Allah nanti tunas yang akan keluar, tunas yang akan tumbuh nanti tetap sudah betul-betul mepet di tanah. Seperti itu. Sehingga tunas yang keluar sebentar nanti ini tunasnya mendapatkan asupan nutrisi seperti itu, asupan unsur hara langsung dari tanah. Tetapi kalau dengan cara tadi ini lebih panjang menjulur ke atas seperti ini, maka dia mendapatkan asupan hara ini hanya dari batang bawah tadi ini diantar ke atas, Artinya ini akan berpengaruh ke pertumbuhannya. Dengan demikian dia hanya mendapatkan asupan. Tetapi kalau sebagaimana kami contohkan tadi, rata dengan permukaan tanah, insya Allah di setiap tunas seperti ini. Nah ini, setiap tunas yang akan muncul sebentar nanti ini akan keluar akar. Maka tunas ini akan keluar akar dari tunasnya masing-masing ini. Ini ada tunas-tunas barunya ini, tunas kecil ini. Insya Allah ini akan keluar akar dari masing-masing tunas. Dengan demikian, setiap tunas akan mendapatkan asupan langsung dari tanah sesuai dengan perakaran yang dimiliki oleh setiap tunas. Kira seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, di hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, kami akan mengambil atau memanen rumput odot. Rumput odot ini kami tanam kurang lebih 1 tahun yang lalu, tepatnya menjelang bulan Ramadan 2021 yang lalu. Rumput odot ini awalnya hanya kurang lebih 30 stek. Kemudian terus kami kembangkan, dan khusus untuk yang ada ini sengaja beberapa waktu ini kami mau panen untuk persiapan pengambilan bibit. Dan tadinya luasannya ini, luas ini bisa dilihat masih ada sisanya, tapi yang tersisa ini. Maka pada sore hari ini kami akan memanen lagi untuk pengambilan bibit, sekaligus juga untuk diberi makan ke ternak sapi yang ada nanti. Kita akan coba lihat sama-sama bagaimana pengambilan bibit rumput odot ini. Di bagian bawah juga ada yang sudah dipanen, dan perlu kami gambarkan bahwa tanaman rumput odot ini berada di Gunung Kali, tepatnya di Dusun Tabodok, berada di daerah perbukitan, jadi di kemiringan ini. Bahkan sahabat tani ini tanahnya agak berbatu seperti ini. Tapi alhamdulillah kami coba, ternyata rumput odotnya pertumbuhannya luar biasa seperti ini. Ini yang sudah kami panen, masih kelihatan kemarin kami panen. Insya Allah kalau pengalaman kami, dalam waktu kurang lebih 1 bulan rumput odot ini sudah bisa dipanen lagi. Tapi karena masih ada tersisa yang indukan ini, maka kami panen dulu sementara. Ya demikian dulu. Nanti kita coba-coba lihat sama-sama bagaimana cara panennya. Karena sudah kurang lebih 1 tahun, sehingga memang batangnya sudah cukup keras. Bahkan antara batang atau pohon yang rumpun yang satu dengan rumpun lainnya sudah menyatu. Agar odot ini kembali tumbuh dengan cepat dan pertumbuhannya bagus dalam waktu singkat kurang lebih 1 bulan, maka untuk pemanenan atau pangkasan dari rumput odot ini harus dipapas betul sampai ke tanah. Ini batang dan rumpun yang sebelah sudah menyatu.
benar-benar dipapas sampai di permukaan tanah. Usahakan jangan ada yang tersisa. Tujuannya ini, sahabat tani, sahabat ternak, agar pertumbuhan tunas yang baru ini tidak tumbuh dari bagian atas batang. Bisa contohkan, seandainya pada saat pemangkasan kita sisakan katakanlah seperti ini, maka akan tumbuh tunas-tunas baru dari sisi-sisi kiri kanan ini, dan ini pertumbuhannya tidak akan maksimal, tidak akan bagus. Nah, tetapi kalau dipangkas, dipapas sampai di permukaan tanah seperti ini, maka tunas-tunas yang baru itu akan tumbuh dari dalam tanah, sehingga perkembangannya atau pertumbuhannya itu akan sangat maksimal dan dalam waktu yang cepat, seperti itu, sahabat ternak. Ya, nanti kita lihat lagi. Sahabat ternak, penanaman rumput odot ini terinspirasi, kalau di daerah kami ini di Kabupaten Buol, ini masih termasuk tanaman atau pakan ternak yang langka rumput odot ini. Saya sendiri sebagaimana saya sampaikan tadi, awalnya hanya kurang lebih 30 stek. Hanya kurang lebih 30 stek, jadi satu batang seperti ini, kurang lebih 10, ini kami potong-potong kecil menjadi kurang lebih 30. Inilah sumber bibit awal, diberikan dari 2 orang teman. Salah satunya di Bunobogu, kemudian salah satunya ada Ustaz yang di Kelurahan Kali. Kami dapatkan kurang lebih 30 stek dan kami kembangkan, alhamdulillah sudah cukup ini tersebar di dalam kebun ini. Ini terinspirasi dari program pemerintah di Kabupaten Buol, tetapi kemudian yaitu One Man One Co, tetapi kemudian program yang sebetulnya luar biasa ini ternyata menjadi permasalahan di Kabupaten Buol, karena rata-rata peternak di Kabupaten Buol ini masih menggunakan pola yang masih boleh dikata dengan pola konvensional. Nah, yaitu dengan melepas liarkan hewan ternaknya. Nah, kami mencoba untuk bagaimana agar beternak dengan lebih modern sedikit lah, yakni dengan paling tidak dalam sisi penyiapan pakan, kami siapkan pakannya, sehingga hewan atau sapi yang akan pelihara itu dikandangkan, kemudian rumput sudah tersedia di sekitaran kandang, sehingga kita tinggal ngarit saja. Dengan demikian, hewan ternak atau sapi maupun kambing yang dipelihara ini tidak dilepas liarkan, sehingga tidak menjadi permasalahan atau tidak menjadi hama bagi petani-petani yang lainnya. Siap bosku, Parsi. Ternak yes, low gengsi. Yang penting halal, oke? Sip, sahabat tani, sahabat ternak Kabupaten Buol. Saatnya beri pakan kepada sapi, buah hanga dan siu di kandang. Mari guys, kita beri makan sapi. Yang kenal kan apa? Mantap. Ini guys sapinya guys. Main lo ya. Pelan kok makan guys. Namanya buah hanga. Pinedo kami pito. Leon punya tiu kolong-kolong pengacara kamari. Kayak mukanya bagus pak. Jadi bagus pak. Anaknya guys. Waktu Om Parsi datang tadi langsung ya papa. Dia panggil papa Bang Parsi.
Mirip bangkus parpemuka. Ayo makan juga makan. Nih, odot. Anak ya. Odot. Ayo makan odot. Ini sapi yang terbesar di mini record sini guys. Ini buah hangat jam 4 tanduk. Kita mau tanduk juga kan, sama-sama ada tanduk. Apalagi tanduknya Bang Parsi itu keras guys.